Hadisnya sahih. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah itu tidak akan mengambil ilmu langsung ilmunya diambil dari seorang hamba. Jadi ada satu masa keadaan itu akan berbeda. Pemilik-pemilik ilmu itu mulai sedikit. Ahli ilmu, ulama, pakar di bidangnya mulai sedikit. Tapi Allah nggak ngambil ilmunya langsung. Telah kita ketahui bahwa perjalanan kehidupan itu mengantarkan setiap manusia pada beragam keadaan dan era. Keadaan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sama dengan keadaan di masanya sahabat ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Keadaan di masa sahabat berganti era ke tabi'in tidak sama keadaannya dengan era tabi'in. Tabi'ut tabi'in sampai dengan sekarang. Kalau kita bandingkan tentu sangat jauh keadaan di masa Nabi dengan keadaan di masa sekarang. Zaman Nabi tidak ada mobil, zaman sekarang ada mobil. Zaman Nabi tidak ada digital dengan kecepatan-kecepatan tinggi yang kita dapatkan seperti sekarang. Tidak ada media sosial, sekarang ada media sosial. Zaman Nabi SAW beberapa perangkat kehidupan dunianya, bahkan keadaan masyarakatnya, perilakunya tentu bisa jadi berbeda dengan perilaku masa-masa kini. Walaupun terkadang apa yang dikerjakan intinya tetap sama. Namun demikian, di antara tuntunan syariat Islam itu yang paling indah adalah Islam selalu memberikan pendampingan, pedoman hidup yang sesuai dan yang dibutuhkan oleh setiap umat di masanya. Inilah yang menunjukkan kebenaran risalah Islam, sekaligus menguatkan bahwa Islam bukan karya manusia. Islam itu bukan rekayasa seorang bernama Muhammad SAW, tapi Islam adalah agama fitrah yang diperintahkan oleh Allah pada Rasulullah untuk diberikan dan dijelaskan pendampingannya pada umatnya dan abadi pedomannya sampai dengan hari kiamat. Itu yang menjadikan Al-Qur'annya di masa Nabi tetap sama dengan Al-Qur'an di masa sekarang. Apa yang Nabi sampaikan di era beliau dalam hadis dan penjelasan Al-Qur'an sampai sekarang masih bisa kita dapati dan seluruhnya sesuai dengan kebutuhan hidup kita. Tidak ada satu masalah di setiap era kecuali mendapatkan jawaban, pedoman dan petunjuknya di dalam Islam. Walaupun berganti eranya, walaupun berbeda perilakunya, selalu ditemukan solusinya dalam Al-Quran yang sama yang diturunkan pada Nabi Muhammad di era beliau sampai kini, sampai kehidupan ini berakhir. Ini menunjukkan bahwa semua tuntunan dalam Islam sumbernya adalah pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahkan yang dijelaskan oleh Nabi pun sallallahu alaihi wasallam bukan dari pendapat dan keinginan pribadi beliau, tapi bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, untuk itulah kita dapati salatnya sama, Al-Qur'annya sama, panduan zikirnya serupa. Tapi menariknya, semua hasil dari ibadah itu, baik salat, baik isi Al-Qur'an, baik panduan zikir, itu akan selalu selaras dengan kebutuhan manusia di setiap zaman. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa perjalanan masa ke masa itu akan mengantarkan kita ke akhir kehidupan yang juga mendapatkan tanda-tanda baik dari Al-Quran ataupun dari penjelasan Nabi SAW. Penting yang pertama kita ketahui bahwa saat Nabi Muhammad SAW diutus, sifat utusannya adalah khatimul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Kepada siapa diutusnya? Diutusnya kepada umat terakhir yang berkehidupan di bumi ini. Terus berganti era sampai akhir kehidupan, nabinya hanya satu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi SAW, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah saya. Artinya beliau nabi yang terakhir. Kemudian yang menarik, saat Nabi mulai berdakwah, spesifik Allah menyampaikan bahkan dalam satu surah Al-Qamar di pembukanya, yaqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar.
bulan telah terbelah, dan kiamat semakin mendekat. Ini menunjukkan bahwa kita itu umat akhir zaman. Nabi Muhammad itu adalah Nabi akhir zaman. Dan zaman kehidupan kita akan mengantarkan pada akhir kehidupan seluruh makhluk di muka bumi ini. Entah siapa nanti yang terakhir. Yang pasti ketika Nabi diutus, ini adalah generasi terakhir manusia yang berkehidupan di muka bumi. Eranya bisa berganti, nabinya hanya satu, dan setiap era itu memiliki tanda-tandanya. Kita hidup mesti tahu di zaman yang mana kita hidup, di era yang mana kita berkehidupan, tandanya seperti apa, solusinya bagaimana. Walaupun kita umat akhir zaman, tapi belum tentu kita menjadi umat kiamat. Umat kiamat itu artinya saat berkehidupan kiamat terjadi. Jangan disimpulkan demikian. Nabi selalu mengatakan, siapkan dirimu. Alih-alih bertanya kapan terjadi kiamat, siapkan dirimu. Kita berada di era yang mana? Situasi masyarakatnya bagaimana? Di kehidupan seperti itulah lalu kita siapkan bagaimana Al-Quran dan hadis Nabi menuntun kita untuk beradaptasi di era tempat kita beraktivitas dan berkehidupan. Hadirin sekalian, mari kita simak satu hadis dulu sebelum kita menyimpulkan sekiranya kita ada di era yang mana. Hadis ini didapatkan di Sahih Muslim, nomor hadis ke-8. Dikutip juga oleh Al-Imam An-Nawawi yang sederhana di 42 hadis itu, Al-Arba'in, nomor hadis yang kedua. Disebut dengan hadis iman, Islam, dan ihsan. Ada yang menamai juga dengan hadis Jibril alaihissalam. Rawinya dari sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Qala haddatsana qala an Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا فقال صدقت فقال عمر رضي الله تعالى عنه فعجبنا يسأله فيصدقه فقال يا محمد أخبرني عن الإيمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن باليوم الآخر والقدر خيره وشره فقال صدقت أو كما قال فقال أخبرنا عن الإحسان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فقال صدقت فقال متى الساعة أو أخبرني عن الساعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل فأخبرني عن أماراتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة وعاء الشاء يتطاولون في البنيان فانطلق فلبثت مليا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر هل تدري من السائل قال الله ورسوله أعلم قال هو جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم. Hadirin sekalian, satu kali datang kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu saat kami sedang duduk santai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat itu duduk santai pun yang dicari orang yang saleh, pintar dan saleh. Karena kalau orang sudah saleh, apalagi pintar, candanya pun pasti ada manfaatnya. Itu poinnya. Tiba-tiba datang seorang laki-laki, bajunya putih bersih, rambutnya hitam tersisir rapi. Tidak ada nampak bekas-bekas telah perjalanan, artinya ia siap fokus datang ke satu tempat.
Ini menunjukkan kalau ada penuntut ilmu, guru-guru ingin ngajar, fokus ke tujuan, kenakan pakaian yang rapi, jangan terlalu banyak mampir supaya tidak banyak pikiran, kenakan penampilan yang baik, supaya kalau gurunya rapi, muridnya senang, muridnya rapi, gurunya siap mengajar. Kemudian duduk di dekat Nabi SAW. Adik-adik yang belajar, masuk kelas, cari saf paling depan, meja depan supaya jelas terdengar. Ilmu dapat dengan terang. Lalu hampir berhimpit lututnya dengan lutut Nabi SAW. Ia meletakkan telapaknya di paha Nabi SAW dan langsung bertanya. Inilah inti persoalan kita. Pertanyaan pertama, ya Muhammadun. Ia bertanya, wahai Muhammad SAW, akhbirni anil Islam. Apa itu esensi Islam? Kata Nabi, 5 yang kita hafal dengan rukun Islam. Anda bersyahadat tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. 2, Anda menunaikan sholat. 3, Anda berzakat. 4, Anda berpuasa. 5, Anda berhaji jika sudah memiliki kemampuan mewujudkannya. Dia bilang benar. Umar heran, bertanya bisa membenarkan. Tanyanya pada Nabi, tapi Nabi jawab dia benarkan. Lalu dalam keheranan itu dia bertanya lagi, terangkan padaku tentang iman. Nabi menjawab, inti iman itu 1, kau beriman pada Allah. 2, pada malaikat. 3, pada kitab-kitab. Intinya Al-Quran. Yang keempat, pada para rasul. Yang kelima, hari akhir, kiamat. Dan yang keenam, beriman pada qada dan qadar, baik itu yang dirasakan baik ataupun yang belum tahu hikmah baik tapi terasa buruk. Engkau benar. Yang ketiga, terangkan padaku tentang ihsan. Nabi jawab, ihsan itu engkau menjadikan semua giat aktivitasmu sebagai ibadah karena Allah. Engkau merasa diawasi Allah walau engkau tak mampu melihatnya. Engkau benar. Dan yang keempat, inilah inti dari khutbah kita. Terangkan padaku kapan terjadi kiamat. Kata Nabi, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya Nabi mengetahui bahwa ini malaikat yang sedang menyamar memberikan petunjuk kepada kita tentang inti kehidupan kita. Maka malaikat tadi yang sedang menyamar kemudian berkata, kalau begitu tunjukkan tanda-tandanya. Nah, tanda inilah yang mengantarkan kita untuk paham kira-kira kita itu hidup di era seperti apa. Dalam keadaan apa kita hidup. Dan seperti apa kita menyikapinya supaya tidak tersesat. Maka Nabi mengatakan, 1, antalidal amatu rabbataha. Bila ada pembantu melahirkan tuannya. Banyak orang dulu memahami berbeda-beda setiap zaman. Ada yang mengatakan kalau anak sudah durhaka pada ibunya, ibu melahirkan anak, tiba-tiba anaknya jadi tuan, ibunya jadi pembantu. Anak-anak sudah nyuruh ibu-ibunya. Anak menzalimi ibunya. Anak sudah menguasai ibunya. Ibu yang melahirkan diperlakukan seperti pembantu, sementara anaknya seperti tuan. Terbalik keadaannya. Ada yang menafsirkan zina sudah berkembang. Pembantu melahirkan tuannya, zina sudah marak. Sehingga status anak tidak jelas lahir dimanapun. Dan menjadi tuan tanpa keadaan orang yang mengasuhnya. Nasabnya terputus di situ dengan ayahnya. Ada juga kemudian pendekatan-pendekatan kekinian kita dapatkan. Pembantu menjadi tuan. Ditafsirkan dalam dunia ilmu, murid sudah seperti guru. Ada masa-masa di mana murid itu melebihi guru. Belum bisa lancar baca Quran pun sudah memberikan fatwa. Baru belajar terjemah sudah menghukumi orang. Baru berhijrah sudah memvonis. Bahkan yang paling bahaya, tidak berkompeten di bidangnya sudah komentar. Kuliah jurusan umum. Belajar agama tidak tahu mendalam. Tapi tiba-tiba sudah berkomentar masalah pengetahuan dan seperti memberikan fatwa. Nah, era itu akan terjadi. Dan puncaknya kalau kita bandingkan detail tafsir di hadis lain. Misal, dalam kitab yang sama Sahih Muslim nomor hadis 2673. Di Al-Bukhari nomor hadis ke-100. Rawinya anaknya Umar bin Khattab. Ya. Atau ada yang mengatakan satu riwayat lain Abdullah bin Amr bin As. Jadi ada Abdullah bin Umar bin Khattab, ada Abdullah bin Amr bin As. Yang tadi Umar bin Khattab, yang ini Abdullah bin Amr, anak sahabatnya Umar bin Khattab. Abdullah bin Amr ibn As. Beliau menyampaikan dari Nabi SAW, Inna Allah la yaqbidul ilma
intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Hatta idza lam yubqi 'alima ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau fadallu wa adallu. Hadisnya sahih. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah itu tidak akan mengambil ilmu langsung ilmunya diambil dari seorang hamba. Jadi ada satu masa keadaan itu akan berbeda. Pemilik-pemilik ilmu itu mulai sedikit. Ahli ilmu, ulama, pakar di bidangnya mulai sedikit. Tapi Allah nggak ngambil ilmunya langsung. Bukan tafsirnya diambil sehingga tidak ada tafsir lagi. Bukan hadisnya diambil sehingga tidak ada hadis lagi. Tidak. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tapi ulamanya mulai wafat satu-satu. Pakar tafsir meninggal. Pakar hadis meninggal. Pakar fikih meninggal. Sehingga yang tersisa tinggal sedikit. Yang banyak siapa? Hatta idza lam yubqi 'alima, sampai nanti kalau sudah semakin sedikit dan di beberapa daerah sudah tidak ada lagi yang alim, tiba-tiba yang datang orang yang tidak kompeten. Dan banyak bergelar ustaz. Ustaz, 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 tapi tidak punya kepakaran. Fasu'ilu fa'aftau fadallu wa adallu. Maka yang paling celaka itu kata Nabi, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Mulailah orang-orang yang tidak punya kompetensi tadi ternyata jadi sandaran manusia. Orang kebanyakan kok tiba-tiba belajarnya ke situ. Tidak punya latar belakang, tidak tahu cara merumuskan persoalan fikih. Ini dalilnya begini, merumuskannya seperti ini. Inilah hasilnya seperti ini. Tidak pernah belajar. Jurusannya tidak linear, tidak nyambung. Tapi tiba-tiba jadi ustaz. Tiba-tiba mengajar. Maka yang terjadi apa? Ketika ditanya dia memberikan jawaban seakan memberikan fatwa, fadallu, jawabannya menyesatkan, fa'adallu, yang mendengar pun tersesat. Itulah yang melahirkan kegaduhan. Saling mencela, saling merendahkan. Yang berbahaya, pembantu melahirkan tuannya. Murid bisa ngoreksi gurunya. Kalau muridnya pintar, tidak ada masalah. Murid yang baru hijrah, murid yang baru belajar, baca Quran pun belum fasih, tiba-tiba bisa membid'ahkan orang yang sudah belajar dan mengajar, yang punya sertifikat, yang punya sanad. Antalidal amatu rabbataha wa antara al-hufatar aratal alata wi'a sya'i yatatawaluna fil bunyan. Yang kedua itu ada penggembala di hamparan ladang yang luas, telanjang kaki, bisa lomba-lomba meninggikan bangunan. Ini majas, kiasan. Bahwa dalam satu daerah yang gersang, yang umumnya tidak ada bangunan tinggi, sekarang sudah mulai banyak berlomba meninggikan bangunan. Lomba membangun. Ada lagi yang menafsirkan begini. Ada yang menafsirkan di dunia sudah mulai berkembang, konsentrasinya fokus kepada materi. Kumpulkan materi, rumah bangun megah-megah, masjid dibangunkan megah-megah tapi isinya kosong. Semua berlomba untuk mendapatkan kumpulan materi-materi, yang penting kaya, tidak peduli bagaimana mendapatkan kekayaan itu. Sehingga Nabi menyebutkan akan tiba masanya, ketika itu tiba, umat Islamnya dijangkiti penyakit wahn. Sahabat bertanya, "Wal wahnu ya Rasulullah, apa itu wahn?" Kata Nabi, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Manusianya terlalu cinta dengan dunia dan tidak siap untuk wafat. Berlomba untuk hidup. Sehingga dalam suasana itu umat Islam diombang-ambingkan. Kata sahabat, "Amin qillatin bina yauma idzin ya Rasulullah." Ya Rasulullah, apakah umat Islam pada saat itu sedikit? Kata Nabi, tidak. "Bal antum yauma idzin katsir." Atau kama qala, "Walakinnakum ghutha'un aghutha'is sail." Aghutha'is sail. Tapi kalian itu seperti buih di lautan, diombang-ambingkan. Ya, diombang-ambingkan sehingga mudah sekali dipecah, diadu domba. Tunza'ul mahabbatu min qulubi aduwikum wa yuj'alu fi qulubikumul wahn. Sehingga orang-orang mudah mengkotak-kotakan umat Islam. Diadu domba, Palestina dihancurkan, orang Islamnya cuma keluar, ya protes, tidak bisa apa-apa, nangis, selesai, hancur lagi, habis lagi, sibuk di dalamnya dengan saling mencela.
sibuk merendahkan, sibuk menjatuhkan. Itulah wahn. Itu tandanya ada penyakit sosial yang merebak di kalangan umat Islam. Silahkan ditanyakan sampai Jumat ini, apakah kita sudah tiba di era itu? Yang paling dahsyat hadis Nabi mengatakan, au kama qal, akan tiba masa di mana saat itu terjadi percepatan digitalisasi. Tandanya taqarubul aswaq. Au kama qala taqarubul aswaq, pasar mudah diakses, saling berdekatan. Dulu berangkat pakai motor, ojek, sekarang klik datang. Kemudian taqarubuz zaman, waktunya cepat sekali. Setahun kayak sebulan. Kayaknya baru kelas 1, sekarang sudah kelas 5. Cepat. Setahun kayak sebulan, sebulan kayak sepekan, sepekan kayak sehari, sehari kayak sekilatan. Tapi di masa itu ketika terjadi, Nabi mengatakan, yantashirul kadzib tantashirul fitan. Fitnahnya makin menyebar, manipulasi dan dusta semakin tidak bisa dikendalikan. Banyak. Kita hadir, sekarang tanyakan sampai Jumat itu. Apakah di era ini kita hadir? Adakah sekarang perbuatan anak mulai durhaka banyak pada orang tua? Adakah sekarang murid yang sudah mulai merasa hebat? Baru bisa baca 1, 2 dan tahu terjemahan, sudah mengomentari orang, menjelekkan, menjatuhkan. Bahkan tidak punya kepakaran di bidangnya, guru-gurunya sudah tidak bersertifikasi dengan baik. Sanad sudah tidak mengecil, tapi jadi tumpuan di kalangan masyarakat. Orang berlomba mencari dunia, menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Banyak hoaxnya, banyak gibahnya, banyak fitnahnya. Kalau sudah kita ada di era itu dan merasakan itu, bagaimana solusinya? Kembali ke hadis awal, perkuat Islam kita. Perkuat Islam kita. Karena hadisnya mengatakan Islam, iman, ihsan. Satu paket itu. Perkuat Islamnya lagi. Coba cek syahadatnya lagi. Karena ada orang paginya mukmin, sorenya bisa kufur. Yusbihu mu'mina wa yumsi kafira. Artinya ada masa mudah sekali orang murtad. Ketemu pasangan tiba-tiba ikut pindah agama. Orang Ramadan itu dapat hidayah. Perempuan yang tidak berjilbab berjilbab. Ini Ramadan lepas jilbab. Mudah sekali. Di era seperti itu tanyakan syahadatnya lagi. Kenal Allah tidak? Belajar lagi kenali. Asyhadu an la ilaha illallah. Kenal Rasulullah tidak? Belajar sirah lagi. Salat jaga. Salat jaga, wa tuqimas shalah. Karena manfaat salat tanha 'anil fahsya wal munkar. Ada era di mana fahsya dan munkar tak terkendali yang tadi disebutkan oleh khatib. Maka jaga salat. Kalau sudah mampu berzakat, latihan puasa supaya mengendalikan nafsu, karena ada era nafsu itu sulit dikendalikan. Kejar untuk kehidupan kita hari esok. Yakini kita akan berpulang. Kalau maksiat, bayangkan kita akan wafat, rukun Islam. Kuatkan dengan rukun iman, kenali Allah, kenali malaikat. Malaikat ada yang catat, kalau mau bohong, ingat dicatat. Kalau mau korupsi, ingat dicatat. Kenali dari semua itu, pedoman hidup di kitab. Kenali Nabi Muhammad SAW. Belajar sampai qada dan qadar yang keenam. Yang terakhir, niatkan semua kegiatan kita ibadah karena Allah, dan rasakan selalu Allah mengawasi kita. Kalau sudah begitu, insya Allah aman. Keluar dari Jumatan, nggak akan tertukar sendal. Karena saat mau dipakai, kita sadar Allah mengawasi kita. Di kantor nggak akan mau korupsi, sebab ketika akan tergerak, Allah mengawasi kita. Itulah intinya, kalau itu sudah kita kerjakan, iman, Islam, dan ihsan, aman kita di situasi fitnah manapun. Belajar yang banyak supaya mengerti dan tambah wawasan, tawadhu kita hadirkan, dan sibukkan untuk mengevaluasi diri kita. Karena akan terjadi, orang ibadah itu bukan memperbaiki diri, tapi sibuk mengoreksi ibadah orang lain. Sehingga lupa dengan keadaan dirinya. Ini yang paling berbahaya. Khatib tutup, bila itu bisa kita lakukan, kita selamat. Tapi bila kita terjebak, boleh jadi ada di antara manusia pun yang muflis. Bangkrut di akhirat, karena terasa sudah ibadah, tapi ternyata pahala berkurang. Kata Nabi, apa yang terjadi? Ya'ti yawmal qiyamati bisolatin, wasiyamin, wazakatin. Dia menunaikan sholat, kelihatan sholat, zakat, rajin pengajian, kadang puasa. Tapi ternyata dalam saat yang bersamaan, ya'ti qad syatama hada, senang mencela. Wa qadhaba hada, menuduh. Wa daraba hada, berselisih. Puncaknya safaka dama hada, menumpahkan darah. Maka dipindah. Kalau ada orang ngaji, rajin ikut pengajian, tapi rajin mencela. Pahala pengajiannya dipindahkan pada yang dicela. Salat tapi bikin hoax, pahala salatnya diberikan kepada yang dizalimi dalam hoaxnya. Fa in faniyat hasanatu, kalau habis kebaikannya,
tersisa buruknya, nuduh orang, merendahkan orang, diambil dosa orang yang dituduh itu ditimpakan kepadanya, faturiha finnar, maka dilemparkanlah ia ke neraka. Kita ngaji surat Al-Kahf tiap Jumat, di akhir-akhir ayatnya Allah menegaskan kepada kita, ada orang merasa selamat, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ada orang yang dalam hidupnya merasa benar, merasa hebat, merasa agamanya bagus, ibadahnya rajin, tapi ternyata orang ini berpotensi masuk neraka jahanam karena ternyata agama yang didapatkan hanya digunakan untuk berbuat maksiat dan mengumpulkan perbuatan-perbuatan yang tercela. Bila kita hadir di era ini, bertakwalah kepada Allah, perkuat iman, Islam dan ihsan kita. Sampai kapan kita kembali pada Allah, kita telah bersiap pulang dan insya Allah mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم ادعوا الله يستجب لنا ولكم جميعا